Perkembangan zaman ini membuat kita memiliki kebutuhan yang lebih dari biologis, iya enggak? Kenapa manusia memiliki kebutuhan? Kenapa ada banyak sekali kebutuhan manusia? Kita butuh makan, minum, tidur, seks, tempat tinggal, uang, pekerjaan, status, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, iya kan? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita mulai dari kenapa naluri itu ada. Jawabannya adalah dari insting biologis. Jadi, kita sebagai manusia itu kan ada banyak sekali organ tubuh, fisik yang punya berbagai kebutuhan. Ketika organ tersebut membutuhkan sesuatu, membutuhkan zat tertentu, dia akan mengirimkan sinyal ke otak, ke pikiran kita. Sehingga secara tidak sadar, kita akan menginginkan sesuatu tersebut. Contohnya, ketika kita lapar, perut kosong, pikiran kita akan berpersepsi lapar, pengen makan, membutuhkan karbohidrat sebagai bahan bakar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh lain, ketika kita habis berolahraga, habis mengeluarkan banyak air, banyak keringat, tubuh kita akan minta air dingin. Kenapa demikian? Karena air dingin itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanya kita pengen banget air dingin. Air dingin akan terasa nikmat sekali ketika kita setelah berolahraga. Atau misalnya kita habis kelelahan, capek kerja, terlalu banyak mikir, kita habis mikirin yang keras, yang berat-berat, ya pikiran kita kemungkinan akan minta hal yang manis-manis, akan minta glukosa sebagai bahan bakar untuk berpikir lebih keras lagi. Karena kalau misalnya kita nggak punya gula, nggak punya glukosa, jadi kayak orang bego, susah mikir gitu ya. Nah, itulah insting dasar manusia. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kenapa sih kita punya insting tersebut? Karena ya memang sejak zaman dahulu, sejak zaman manusia purba gitu ya, memang insting itu ada supaya kita bisa bertahan hidup. Asal muasalnya dari situ. Insting ini sudah dimulai sejak zaman purba. Mulai dari zaman berburu, zaman bercocok tanam, manusia butuh insting itu untuk bertahan hidup. Lebih dalam lagi, kenapa manusia butuh seks misalnya? Karena untuk memperbanyak keturunan. Kenapa butuh banyak keturunan? Untuk mempertahankan wilayah kita. Jadi kan ketika manusia zaman bercocok tanam, itu kan mereka punya lahan, punya ladang. Mereka butuh orang-orang yang berpihak kepada dia untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena kalau misalnya lahan ini nggak dipertahanin, bisa direbut orang lain nih. Makanya insting butuh seks untuk berkembang biak, untuk mencari orang lain, membangun keluarga, membangun dinasti gitu ya, untuk mempertahankan wilayah. Itu manusia purba. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi, lahirlah manusia modern kayak kita-kita ini, informasi makin banyak. Meskipun bisa dibilang tetap pada dasarnya kita adalah makhluk biologis, tapi perkembangan zaman ini membuat kita memiliki kebutuhan yang lebih dari biologis. Iya enggak? Kita mulai butuh uang, butuh kekayaan, butuh gengsi, ingin pamer, ingin diakui orang lain, ingin dicintai orang lain, yang mana itu mungkin hal yang agak jauh dari biologis, dan itu ya menjadi kebutuhan kita. Oke, coba kita bahas dengan lebih runtut. Mungkin kalian udah pernah dengar teori hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Bisa kita lihat di sini ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang paling bawah itu yang paling mudah, semakin ke atas itu akan semakin rumit, semakin kompleks, dan semakin jauh dari hal yang sifatnya biologis. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, sudah kita bahas tadi. Ini adalah insting dasar manusia dari zaman purba sampai sekarang, itu pasti tetap ada dalam diri kita. Karena jangan lupa, walau bagaimanapun kita adalah makhluk biologis, suka nggak suka, terima nggak terima, ya kita adalah hewan yang berakal gitu ya. Terus selanjutnya naik satu tingkat, kita jadi memiliki kebutuhan rasa aman. Kita butuh tempat tinggal, tempat untuk berteduh, tempat untuk beristirahat. Nggak cuma itu, kita juga ingin agar kita relatif selalu sehat. Kita mulai butuh asuransi, BPJS gitu ya. Itu juga termasuk dari safety. Naik lagi satu tingkat, istilahnya adalah love atau belonging. Maksudnya apa? Kita punya kebutuhan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Keluarga, pasangan,
teman, kita pengen ada di sekeliling kita orang-orang yang mengerti kita, yang memahami kita, yang menerima kita seutuhnya, apa adanya. Kita butuh itu. Naik satu tingkat lagi, ada yang namanya esteem, penghargaan. Setelah kita dicintai, setelah kita punya orang-orang yang mencintai kita, yang mendukung kita tentu ingin lebih. Bukan sekedar orang-orang yang mencintai kita, mengakui kita, tapi kita juga pengen orang lain di luar circle inti kita mencintai kita juga, mengakui kita sebagai sesuatu, sebagai sosok, sebagai profesional gitu ya. Misalnya kita pengen dikenal sebagai orang yang sukses, orang yang punya pekerjaan tetap, orang dengan profesi tertentu yang ahli di bidangnya, misalnya apa, programmer yang ahli, HRD yang ahli, akuntan yang ahli, dan sebagainya. Atau pengen jadi ketua RT, ketua RW yang bisa mengayomi warga gitu ya. Itu juga termasuk esteem. Kita pengen diakui lebih dari sekedar diri kita, tapi juga sosok kita, profesionalitas kita ingin direspek, dihargai oleh orang lain. Naik satu tingkat lagi, yang paling tinggi ada yang disebut aktualisasi diri. Ya ini udah mulai agak abstrak, agak rumit, agak susah untuk didefinisikan, tapi kurang lebih ini adalah fase ketika kita sudah bisa mengaktualisasikan, mengeluarkan seluruh potensi maksimal dalam diri kita tanpa ada hambatan yang berarti. Ya bisa dibilang hidup kita udah di fase tenang, udah di fase nyaman, penuh dengan spontanitas, menikmati hidup, apa yang kita cita-citakan sudah tercapai, dan kita bisa mempertahankan itu semua dengan efektif. Kurang lebih begitulah aktualisasi diri. Ya ini agak panjang ya kalau dibahas, tapi ya oke, itulah kurang lebih kebutuhan manusia. Dan ternyata kita pun mulai sadar bahwa ya kebutuhan kita sebanyak itu. Nggak cuma biologis, tapi kita juga makhluk psikologis yang ingin dicintai, dihargai, dan ingin bisa punya ruang untuk berkarya, melampiaskan potensi maksimal kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan itu semua? Atau kok kita ngerasa kebutuhan kita banyak banget? Gimana sih caranya kita bisa memetakan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa ada hambatan yang berarti? Gimana caranya? Kita mulai dari aturan dasar teori hierarchy of needs dari Abraham Maslow tadi. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu harus dipenuhinya dari bawah ke atas secara berurutan. Jangan dilengkap, karena kalau dilengkap kita akan sulit untuk mencapai yang di atas. Ya sederhana aja, buat apa kita cinta-cintaan, pacaran, kalau misalnya makan aja susah, iya kan? Kalau dari perspektif yang lebih sederhana, waktu di zaman sekolah, kita kan udah belajar ya, bahwa manusia itu punya 3 jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ya mungkin tadi mirip-mirip dengan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, biologis tadi, makan, minum, dan sebagainya. Kebutuhan sekunder ya hal-hal yang juga penting, tapi nggak sepenting kebutuhan biologis. Misalnya kayak pulsa, paket data, wifi, terus kulkas untuk nyimpan makanan, terus kendaraan, sepeda motor minimal untuk mobilitas, itu termasuk sekunder. Tersier ya yang di atasnya lagi. Butuh mobil untuk bermewah-mewah, butuh HP iPhone, butuh perawatan wajah, dan sebagainya. Dan apapun teori yang kita gunakan, ketika kita ingin memenuhi kebutuhan ini, kita butuh resource. Resource itu macam-macam ya. Bisa uang, bisa kekayaan, bisa tenaga, dan lain-lain, apapun itu. Nah, resource kita sebagai manusia tentu beda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, gitu kan. Nah, sebetulnya simple banget. Kita fokus dari yang paling bawah, menyesuaikan resource kita. Kalau resource kita dikit, kita nggak kaya-kaya amat, ya maka penuhilah kebutuhan dari bawah, dari yang primer, dari yang fisiologis dulu. Bisa nggak kita makan 3 kali sehari? Makannya yang proper loh ya, bukan yang asal makan Indomie gitu. Punya nggak kita tempat tidur yang nyaman, tempat tinggal
tinggal yang nyaman. BPJS kita masih hidup nggak? Itu dulu aja, penuhin dulu kebutuhan itu. Kalau misalnya kita udah bisa memenuhi kebutuhan dasar itu dengan rutin, yang fisiologis dan safety gitu ya, dalam teori Maslow tadi, barulah kita mulai naik ke yang atas, yang love, yang belonging tadi. Karena kenapa? Yang namanya berhubungan dengan orang lain, tentunya kan kita perlu resource, perlu sumber daya, perlu kekayaan, suka nggak suka. Faktanya begitu. Coba misalnya temen deket kalian, orang yang kalian cintai, itu kerjaannya minjem duit terus. Ada 100 nggak? Gitu ya. Tiap hari, tiap ketemu, topiknya itu terus. Kesel nggak kalian? Bosan nggak kalian? Jengkel nggak kalian? Pengen nyari teman lain nggak kalian? Ya faktanya kayak gitu, manusia. Kalau misalnya duit kita nggak banyak-banyak amat, ya jangan sering-sering ketemu orang lain. Jangan sering-sering nongkrong. Fokus dulu sama diri sendiri. Emang gitu cara kerja manusia. Kebutuhan biologis dulu terpenuhi, baru mulai kita mikirin kebutuhan psikologis. Baru mulai kita mikirin hal-hal yang sifatnya esteem tadi, gengsi, status, dan lain-lain. Kebutuhan dasarnya dulu. Kebutuhan yang dasar terpenuhi, sambil kita mikirin nyari cara untuk nyari resource yang lebih banyak, nambah kekayaan gitu ya. Baru kita memenuhi yang atas-atas. Jangan sampai kerja pas-pasan, kita udah nongkrong-nongkrong, HP iPhone, apalagi sampai mabok-mabokan, kan mahal ya minuman kayak gitu kan, ngerokok tiap hari dan sebagainya. Kurang-kurangin lah. Kalau resource kita nggak banyak-banyak amat, fokus ke yang paling penting. Kontrol diri kita, jangan sampai kemakan gengsi, jangan lompat-lompat untuk memenuhi kebutuhan di atas yang nggak terlalu penting-penting amat. Karena ingat, orang yang kaya itu bukan cuma sekedar yang resource-nya banyak. Orang yang kaya itu adalah yang kebutuhannya paling sedikit. Iya kan? Kalau misalnya resource kita banyak, penghasilan kita 100 juta per bulan misalnya, tapi kebutuhan kita 150 juta sebulan, ya akan terasa miskin juga. Sebaliknya, kalau misalnya penghasilan kita UMR 5 juta katakanlah, tapi kebutuhan kita cuma 2 juta sebulan, masih saving 3 juta, lumayan. Kita bisa pelan-pelan dengan menabung, kita bisa bertahan hidup, sambil kita bisa mikirin gimana caranya mencari resource yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kita yang lebih tinggi. Udah gitu aja, sekian, semoga bermanfaat dan jangan kemakan gengsi.